Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Reaksi pelatih Cerezo Osaka lihat debut Justin Hubner. Tak sangka bintang timnas Indonesia itu punya kualitas jempolan dan bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang. Meski sering dihujat netizen karena selalu diandalkan Shin Tae-yong, nyatanya dua pemain ini jadi yang paling subur di timnas Indonesia. Jay Itzes dapat peringatan keras pelatih Italia jelang hadapi Ascoli. Bintang timnas Indonesia itu diminta lakukan hal ini. Mau dilatih Indra Syafri, Luis Milla hingga Shin Tae-yong pun harus diakui timnas Indonesia masih jelek soal. Dulu mengejek, kini memuji, legenda Malaysia ini benar-benar takjub tahu timnas Indonesia bantai Vietnam, katanya Garuda. Erick Thohir ungkap upaya perjuangan PSSI sikapi naturalisasi Maarten Paes yang terbentur aturan FIFA. Akhirnya Philippe Troussier menjelaskan isi hati dan pikirannya, justru puji timnas Indonesia yang punya 20 pemain berkelas Vietnam dalam masa kehancuran generasi. Seperti ini faktanya. Masyarakat recehan Malaysia mulai berulah, sindir timnas Indonesia U23 yang kalah dari timnas Arab Saudi U23. Makan dulu nanti sakit. PSSI proyek naturalisasi pemain keturunan bikin pemain lokal tak bisa bersantai, dugem dan makan gorengan seenaknya. Bukan oleh Romeni, ternyata penyerang ini resmi perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Reaksi pelatih Cerezo Osaka lihat debut Justin Hubner. Tak sangka bintang timnas Indonesia itu punya kualitas jempolan dan bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku berikan respons mengejutkan usai melihat debut bintang timnas Indonesia Justin Hubner di Liga Jepang musim ini. Seperti diketahui, Justin Hubner yang hengkang ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton baru saja debut di Liga Jepang hari Minggu. Pasca pertandingan, Akio Kogiku memuji penampilan Justin Hubner yang ia anggap punya kualitas yang sangat luar biasa. Pelatih asal Kobe tersebut menyebut Justin Hubner memiliki ketenangan serta kemampuan build-up serangan yang membantu tim bisa keluar dari tekanan. Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tapi dia adalah pemain dengan talenta hebat, jadi kami tidak ragu untuk memainkannya, tambahnya. Lebih lanjut, Akio Kogiku memprediksi Justin Hubner bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang jika dirinya mampu beradaptasi dengan cepat. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat serta bisa memberi umpan. Dia menunjukkan performa luar biasa dengan kemampuan fisiknya yang tinggi. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you. Meski sering dihujat netizen karena selalu diandalkan Shin Tae-yong, nyatanya dua pemain ini jadi yang paling subur di timnas Indonesia.
Dua pemain timnas Indonesia ini tak luput dari hujatan dari netizen meski mereka selalu dipercaya Sintayong di skuad Garuda. Padahal kedua pemain ini telah membuktikan jika mereka menjadi pencetak gol terbanyak bagi timnas Indonesia sejak ditangani Sintayong. Seperti diketahui, Sintayong memang telah memanggil banyak pemain untuk memperkuat timnas Indonesia semenjak menangani skuad Garuda pada 2019. Timnas Indonesia tampil meyakinkan dalam dua kejuaraan yang telah dijalani sejak awal 2024 yaitu Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, seluruh elemen timnas Indonesia juga tak luput dari berbagai hujatan netizen apabila mereka tidak menampilkan performa terbaiknya. Hal inilah yang membuat sejumlah pemain timnas Indonesia panen hujatan, salah satunya ialah Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Akan tetapi, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri justru merupakan pemain timnas Indonesia yang menjadi penyumbang gol terbanyak di era Sintayong. Witan Sulaiman menjadi pemain timnas Indonesia paling subur dengan 9 gol dan 8 assist. Sementara itu, Egy Maulana Fikri berada di bawahnya yang telah membuat 8 gol dan 2 assist termasuk saat dirinya menjadi penentu kemenangan atas Vietnam. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give up. Jay Itzes dapat peringatan keras pelatih Italia jelang hadapi Ascoli. Bintang timnas Indonesia itu diminta lakukan hal ini. Pelatih Venezia mewanti-wanti bintang timnas Indonesia, Jay Itzes, dan seluruh skuadnya jelang pertemuan kontra Ascoli di Serie B Liga Italia. Bertanding di Stadio Cino Elilo del Duca dalam lanjutan pekan ke-32 kasta kedua Liga Italia, tim tamu Venezia berhasrat raih poin penuh di kandang Ascoli. Secara posisi klasemen, peluang Venezia untuk bisa menang memang terbilang sangat besar. Sedangkan tuan rumah Ascoli berada di zona degradasi dengan berada di posisi 18 usai mengumpulkan 31 poin. Meski bakal hadapi lawan mudah, namun pelatih Venezia FC, Paolo Vanoli meminta anak asuhnya untuk tidak menganggap enteng laga nanti. Dibandingkan dengan pertandingan pertama, Ascoli memiliki ide permainan yang sangat berbeda kali ini, tambahnya. Paolo Vanoli menambahkan jika Jay Itzes CS harus memberikan kemampuan terbaik demi mengamankan poin dan menjaga asa promosi musim ini. Towards regret, I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Mau dilatih Indra Syafri, Luis Milla hingga Sintayong pun harus diakui timnas Indonesia masih jelek soal. Ada satu hal yang masih menjadi kelemahan timnas Indonesia hingga saat ini yang belum bisa diselesaikan. Mau dilatih oleh Indra Syafri, Luis Milla, ataupun Sintayong pun kelemahan timnas Indonesia yang satu ini tetap ada hingga sekarang. Kelemahan ini walaupun sepele tapi bisa berdampak besar bagi permainan timnas Indonesia. Sehingga permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pelatih timnas Indonesia. Apakah itu? Walau kekalahan timnas Indonesia itu terjadi di laga uji coba, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa skuad Garuda kesulitan untuk bisa langsung membangun koordinasi. Negara-negara Eropa ketika para pemainnya dipanggil untuk bermain di timnas, maka hanya perlu waktu singkat agar menyesuaikan diri. Namun itu tidak terjadi di timnas Indonesia yang butuh waktu lebih lama. Kekurangan ini sebenarnya bisa diatasi dengan laga uji coba atau pemusatan latihan, tapi bisa berbahaya jika waktu persiapan timnas Indonesia begitu mepet. Like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine,
not wasting any more time. Dulu mengejek, kini memuji, legenda Malaysia ini benar-benar takjub tahu timnas Indonesia bantai Vietnam, katanya Garuda. Striker legenda timnas Malaysia, Safel Salih tak ragu memuji penampilan timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam. Tren positif sedang menghampiri anak-anak asuh Shin Tae-yong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya, Vietnam dalam 2 laga. Pemain keturunan yang baru bergabung seperti Jay Edzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Chuaon, Ragnar Oratmangoen langsung memberikan penampilan terbaiknya. Kemudian di tengah euforia kegemilangan timnas Indonesia bersama pemain keturunan, juga mendapat sorotan legenda timnas Malaysia, Safel Salih. Safel Salih mengakui permainan solid dan impresif dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang jauh lebih berkembang. Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan, ungkap Safel Salih. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerja sama tim yang mereka tunjukkan malam itu, tuturnya. Safel Salih sudah bukan nama yang asing di dunia sepak bola tanah air karena pernah berkarier di Indonesia bersama Pelita Jaya hingga Arema Tronus. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Erick Thohir ungkap upaya perjuangan PSSI sikapi naturalisasi Maarten Paes yang terbentur aturan FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa federasi terus berjuang dalam merampungkan proses naturalisasi Maarten Paes yang terbentur aturan FIFA. Maarten Paes ternyata sempat membela timnas U-Strip 21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U-Strip 21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Alhasil, kini kasus Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Maarten Paes juga masih proseskan, ucap Erick Thohir kepada awak media. Kembali kami (PSSI) sudah konkret dapat data. Ya ada bukti-buktinya, sambung Menteri BUMN itu. Jika tidak ada halangan, Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia di sisa laga grup F. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Akhirnya Philippe Troussier menjelaskan isi hati dan pikirannya, justru puji timnas Indonesia yang punya 20 pemain berkelas Vietnam dalam masa kehancuran generasi. Seperti ini faktanya. Saya pikir tim yang kuat harus memiliki individu yang baik. Para pemain harus memenuhi kriteria kebugaran fisik, teknik, dan pola pikir bermain. Di timnas Vietnam, hanya ada 2 orang yang memenuhi, ujar Troussier. Pemain teratas adalah Hoang Duc dan Bui Hoang Viet. Nah, saya rasa mereka punya kemampuan bermain sepak bola top Eropa. Namun sayangnya, timnas Vietnam sudah tidak punya pemain di level itu, lanjutnya.
Ada pemain dengan kemampuan sepak bola yang bagus seperti Tuan Tai, Taisan atau Din Bach, tetapi mereka terlalu kecil dan kurang pengalaman bermain sepak bola, jelas Rosier. Sebaliknya, timnas Indonesia mempunyai pemain kelas atas sebanyak 20 orang. Jika kita punya 20 Hoang Duc atau Viet An, timnas Vietnam pasti bisa berpartisipasi di Piala Dunia, pungkasnya. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't... Masyarakat recehan Malaysia mulai berulah sindir timnas Indonesia U23 yang kalah dari timnas Arab Saudi U23. Makan dulu nanti sakit. Masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @lemontepin_ melempar ledekan kepada timnas Indonesia U23 yang baru saja kalah 1-3 dari timnas Arab Saudi U23 di laga uji coba. Akun itu meminta timnas Indonesia U23 dan seluruh pencinta sepak bola tanah air untuk tidak lupa makan supaya tidak sakit. Makan dulu nanti sakit, tulis akun TikTok @lemontepin_ sembari menampilkan hasil akhir laga timnas Indonesia U23 versus timnas Arab Saudi U23. Unggahan ini pun mengundang reaksi netizen Indonesia untuk bersuara. Sejumlah netizen Indonesia menjelaskan ketika pemain-pemain inti yang bermain di babak pertama skor sama kuat 1-1. Namun ketika sejumlah pemain utama ditarik di babak kedua, skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 kalah 1-3. Sekadar diketahui, pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong memang menjajal seluruh pemainnya untuk mengetahui siapa personil yang paling siap jelang mengarungi Piala Asia U23 2024 Qatar pada 15 April 3 Mei 2024. Halftime pakai skuad utama, skor 1-1, lapis 2 baru kalah, balas akun @aasenska. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. PSSI proyek naturalisasi pemain keturunan bikin pemain lokal tak bisa bersantai, dugem dan makan gorengan seenaknya. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyebut proyek naturalisasi pemain keturunan bikin pemain lokal tidak bisa bersantai. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. PSSI belakangan sangat gencar melakukan proyek naturalisasi. Amali merasa bahwa hal itu merupakan langkah jitu untuk menciptakan pemain berkualitas untuk timnas Indonesia tanpa mengesampingkan kualitas pemain lokal. Dikatakan hadirnya pemain keturunan otomatis membuat para pemain lokal semakin terpacu motivasinya. Dia memberi contoh Pratama Arhan. Kita lihat yang dalam kurung pemain lokal sendiri jadi improve kan mereka karena lihat bersaingan. Kayak di posisi kiri, Arhan. Dulu dia gak ada saingannya, sekarang ada saingannya. Iya kan? Di kiri ada si Nathan Saine. Sehingga Arhan gak bisa berleha-leha.
kata Amali. Jadi kalau kami sih akan terus dalam kurung mencari pemain keturunan sepanjang memang kualifikasinya kan. Sejak saya di sini kan saya bilang harus darah dalam kurung Indonesia, saya gak mau kayak yang sebelumnya tidak darahkan. Harus permintaan pelatih dan kemudian datanya dia ada darah Indonesia, ungkapnya. Nah kita tidak mau ambil itu, karena bagaimanapun rasa memilikinya pasti berbeda dengan orang yang neneknya kakeknya berdarah Indonesia. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is... Bukan oleh Romagney, ternyata penyerang ini resmi perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Bukan oleh Romagney, Jens Raven bakal memperkuat timnas Indonesia pada Juni 2024. Sebelumnya, anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada 2 pemain keturunan yang segera menjalani proses naturalisasi. Meski tidak mengungkap siapa 2 pemain yang dimaksud, 1 nama diantaranya sudah terindikasi jelas. Sosok yang dimaksud adalah fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk. Saat diwawancara channel YouTube Yusa Nugraha, Calvin Verdonk mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Bagaimana dengan 1 nama lagi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan 1 nama lagi bermain sebagai penyerang. Mantan Presiden Inter Milan ini juga menegaskan penyerang yang dimaksud bukan penyerang FC Utrecht oleh Romagney. Satu kode lain dari Erick Thohir adalah pemain ini membutuhkan waktu untuk menjadi penyerang andalan timnas Indonesia. Merujuk kepada ucapan itu, 1 pemain lagi yang bakal dikebut proses naturalisasinya adalah penyerang FC Dordrecht Ustrip 21 Jens Raven. Penyerang berusia 18 tahun ini sebelumnya sempat ditemui Shin Tae-yong saat pelatih asal Korea Selatan itu mengunjungi negeri kincir angin awal bulan Maret lalu.